Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Bagian subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera. Kita akan lanjutkan pembelajaran yang ketiga, yaitu mengenai hak dan kewajiban peserta mencari kalimat utama dan gagasan utama pada sebuah bacaan. Di sini ada sebuah ilustrasi. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada ibu guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Jadi ilustrasi di sini menceritakan bahwa ketika kita belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas, pada saat kita menemukan materi yang belum kita pahami, jangan segan-segan atau jangan takut dan malu untuk bertanya. Kita harus membiasakan selalu berani bertanya kepada siapapun ketika ada hal-hal yang belum kita ketahui. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Salah satu hak yang dimiliki oleh seorang siswa adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Jadi manfaat yang dimiliki ketika kita memperoleh hak pendidikan dan pengajaran adalah kita akan menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan manfaat yang diperoleh ketika kita sebagai pelajar memperoleh hak pendidikan dan pengajaran. Tentunya masih banyak manfaat yang kita dapatkan ketika pemenuhan hak warga negara Indonesia itu bisa dipenuhi. Nah, contohnya di sini kita melihat ada teks bacaan yang harus kita baca agar kita mengetahui manfaat pemenuhan hak kita sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara.
Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antara warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Dari kelima paragraf tersebut, kita akan menuliskan kalimat utama pada setiap paragraf, gagasan utama pada setiap paragraf, serta gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf tadi. Nanti kita akan mengisinya dalam tabel ini. Contohnya paragraf 1. Kalimat utamanya adalah semua warga negara memiliki hak. Gagasan utama pada paragraf ke-1 adalah hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Baik, kita kembali ke paragraf ke-1. Ini paragraf ke-1. Tadi, dari contoh kalimat utama, ditemukan bahwa setiap warga negara memiliki hak. Nah, ini kalimat utamanya. Berada pada awal paragraf. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Ini kalimat utamanya. Gagasan utama dari bacaan ini, apa yang diceritakan dalam paragraf ini, itu gagasan utama. Ditemukan bahwa gagasan utama paragraf ke-1 adalah hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Itu adalah gagasan utama paragraf ke-1. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Biasanya, letak gagasan utama itu ada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Kita menemukan gagasan utama pada paragraf ke-1 berada di awal paragraf. Nah, nanti silahkan dicoba untuk mengisi paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, dan kelima. Cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Yang kedua, mencari gagasan utama dari paragraf tersebut.
Selamat mencoba. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.